Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke hadis yang ke-15 ya. Terakhir sampai ke hadis yang ke-15. Baik. Di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anzilun nasa manazilahum. Perlakukanlah manusia sesuai dengan kedudukannya. Sesuai dengan kedudukannya. Baik. Dan ini sudah kita bahas ya, tentang keutamaan seseorang dia memberikan hak setiap individu, hak sesuai dengan kedudukannya. Baik. Kita lanjut ke hadis yang ke-16. An Abi Sirmata radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sirmah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man darallahu bihi, barang siapa yang memberikan madarat, jadi barang siapa yang memberikan keburukan, madarat kepada orang lain, darallahu bihi, maka Allah akan menimpakan keburukan kepadanya. Maka Allah akan memberikan madarat kepadanya. Wa man syaqa syaqallahu alaihi, dan barang siapa yang menimpakan kesusahan kepada orang lain, syaqallahu alaihi, Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya. Taib. Ini hadis yang ke-16 ya, yang akan dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian Syekh mengatakan, hadzal haditsu dalla ala aslaini min usuli syariah. Hadis ini menunjukkan terhadap dua usul, dua pondasi daripada pondasi syariat. Ya, landasan usul syariat. Ahaduhuma, yang pertama, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwasanya balasan itu tergantung amalan. Fil khairi wasyarr, baik amalan yang baik atau amalan yang buruk. Ya. Ini harus kita perhatikan bahwasanya al jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung amalan. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, itu yang akan kita petik. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita dapatkan. Man yajra yahsud, man yajra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan memetik, akan menuai. Annal jazaa'a min jinsil amal, bahwasanya balasan itu tergantung amalan, baik di dalam kebaikan ataupun kejelekan. Wa hadza min hikmatillahi allati yuhmadu 'alaiha, dan ini termasuk daripada hikmah Allah
yang tentu hikmah yang sangat terpuji. Fakama anna min amalin ma yuhibbuhullahu ahabbahullah. Ya, karena sesungguhnya sebagaimana amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai dia. Jadi ketika ada seseorang dia mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintainya. Wa min amalin man yubghiduhu abghadahullah. Dan termasuk daripada amalan, ada amalan yang dimurkai oleh Allah dan Allah akan memurkainya. Ya, Allah akan memurkai seseorang ketika melakukan sebuah amalan yang amalan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yasurru ala muslimin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang muslim, maka Allah akan berikan kemudahan baginya baik dunianya ataupun akhiratnya. Jadi ketika seseorang dia memberikan kemudahan kepada seorang muslim, maka Allah akan berikan kemudahan bagi dia baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Wa man farraja an mu'minin kurbatan. Dan barang siapa yang membebaskan dari seorang yang beriman kesempitan min kurabi dunia, daripada kesempitan dunianya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan bebaskan dia dari kesempitan nanti di hari kiamat. Tentu ini sebagaimana dalil-dalil ya dari hadis yang sudah kalian hafalkan. Ya, man nafasa an mu'minin nafasallahu fid dunya wal akhirah. Wa man yassara ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ini termasuk hadis-hadis yang menunjukkan al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung apa? Amalan. Sesuai dengan amalan. Kemudian Syekh mengatakan, wallahu fi hajatil abdi maka al abdu fi hajati akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hajat seorang hamba selama dia memudahkan hajat hamba yang lainnya, saudara yang lainnya. Kadzalika man darra musliman darrahullah. Begitu pula dengan apa? Dengan kemadaratan, dengan kesempitan. Barang siapa yang memberikan kesempitan bagi orang muslim, bagi orang beriman, maka Allah akan sempitkan dia. Ya. Kemudian apa? Wa man makara bihi makarallahu bihi. Dan barang siapa yang memberikan tipu daya bagi seorang muslim, Allah akan memberikan tipu daya bagi dia. Wa man syaqqa alaihi syaqqallahu alaihi. Dan barang siapa yang memberikan kesulitan bagi orang muslim, maka Allah akan berikan kesulitan kepadanya. Ila ghairi dzalika minal amthilati dakhilati fi hadzal asli. Tentu selain daripada itu, contoh-contoh yang masuk ke dalam poin ini. Jadi dalam poin yang pertama, di dalam hadis ini ada dua usul. Ya, hadis apa? Hadis yang tadi disebutkan, man darrallahu bihi. Barang siapa yang memberikan kemadharatan, kesulitan, maka Allah akan berikan kemadharatan kepadanya. Dan barang siapa yang memberikan kesulitan kepada orang lain, maka Allah akan sulitkan dia. Ini menunjukkan usul pertama bahwasanya amal itu tergantung, balasan itu tergantung apa? Amalan. Kemudian al-aslu tsani, dan pondasi dasar yang kedua dari hadis ini adalah man'udz dzarari wal madharah. Terlarangnya memberikan madarat ya untuk orang lain atau untuk diri sendiri. Karena Rasulullah SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh memadaratkan orang lain dan memadaratkan diri. Wa hadza yashmulu anwa'ud darari kullihi. Dan ini tentunya masuk segala macam bentuk kemadaratan. Jadi ketika kita memberikan kemanfaatan bagi orang lain, maka Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Ketika sebaliknya, ketika kita justru menyusahkan orang lain, memadaratkan orang lain, maka Allah pun akan memberikan apa? Kesusahan kepada kita. Karena balasan tergantung apa? Amalan. Wad-dararu yarji'u ila ahadi amrayn. Dan madarat ya. Sesuatu yang merugikan itu kembali kepada salah satu dari dua perkara.
Imma tafitu maslahatin au husuli madaratin biwajhin minal wujuh. Jadi ada dua bentuk madarat ini. Yang pertama adalah dengan cara tafitun maslahat, hilangnya kemaslahatan dari orang tersebut. Ketika ada seseorang yang harusnya dapat maslahat, dapat kebaikan, dapat keuntungan, dengan upaya kita, dengan usaha kita, akhirnya gagal dia mendapatkan maslahat, gagal dia mendapatkan kebaikan, berarti kita telah memberikan madarat kepadanya. Yang kedua, au husuli madaratin biwajhin minal wujuh. Yang kedua, atau memang sampainya madarat kepada orang lain, baik sakit ya, atau terkena musibah, atau apapun bentuk madaratnya, atau hilang benda, atau hilang uang. Ini dua-duanya termasuk bentuk apa? Madarat. Jadi madarat ada dua macam. Yang pertama, ketika seseorang melakukan sesuatu yang kemudian sesuatu manfaat ini hilang darinya. Waalaikumsalam. Atau yang kedua, dia memang memberikan madarat dengan cara apapun madaratnya, memberikan gangguan dengan cara apapun gangguannya, ya, menyakiti badannya, menghilangkan hartanya, atau mungkin jiwanya, apapun madaratnya, maka ini masuk ke dalam bentuk doror, ya, mencederai, melukai. Fad-dararu ghairul mustahiqi la yahilu isaluhu amaluhu mannas. Maka kemadaratan, sesuatu yang mencederai, melukai, ya, menyakiti, ini tidak berhak dan tidak halal ketika sampai memadaratkan orang lain atau manusia. Bal yajibu 'alal insani ayyamna ad-dararahu wa adahu anhum min jami'il wujuh. Bahkan wajib bagi seseorang untuk menghalangi dirinya untuk tidak melakukan kemadaratan bagi orang lain dengan segala bentuk cara apapun itu. Di sini dijelaskan oleh Syekh tentang apa? Tentang tidak boleh kita memadaratkan orang lain, mengganggu orang lain, menghalangi kemanfaatan yang sampai kepadanya, mencederainya, menjatuhkannya, apapun madaratnya. Apalagi yang kita lakukan adalah dia seorang muslim, seorang mukmin. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ala mu'min haram damuhu wa maluhu wa irduh. Orang beriman bagi beriman yang lainnya itu haram. Apanya yang haram? Damuhu, harta darahnya, wa maluhu, hartanya, dan irduhu, dan kehormatannya. La yadlimuhu, tidak boleh mendaliminya. Wala yakhduluhu, tidak boleh menghinakannya. Wala yahkiruhu, tidak boleh mencelanya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Rasulullah. Dan tentunya kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman adalah sesuatu yang diharamkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kedzaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya, karena apa namanya, kedzaliman itu adalah sebuah dosa gitu ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Dalam ayat lainnya, wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mendolimi, maka tidaklah terbukti bagi Allah akan mengampuni mereka, dan tidak ada, atau Allah tidak akan memberikan kepada mereka hidayah ataupun jalan. Atau ayat lainnya Allah berfirman, wa may yadlim minkum nudikhu ya adzaban kabira. Barang siapa yang melakukan kedzaliman di antara kalian, maka Allah akan timpakan kepada kalian azab yang besar. Kedzaliman ini haram. Ya. Kedzaliman ini adalah haram. Apa itu kedzaliman? Kedzaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kebalikan dari zalim apa? Apa lawannya zalim? Adil.
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Adil itu bukan menyamakan porsi, tapi memberikan hak masing-masing sesuai dengan haknya. Kalau kita berikan anak kecil kelas SD misalkan bekalnya 2.000, SMP 5.000, itu adil nggak? Adil, walaupun nggak setara, walaupun beda 2.000 dengan 5.000, tapi apa? Sesuai dengan porsinya. Taib. Dan ketika seseorang dia melakukan kedzaliman, apapun bentuk kedzalimannya, ada kedzaliman dengan lisan, ya, ada kedzaliman dengan tangan, ini masuk ke dalam bentuk apa? Kedzaliman. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh, fa yadkhulu fi dzalika at-tadlis wal ghasyu fil muamalat wa qatmil uyubi fiha. Masuk ke dalam bentuk memberikan madarat kepada orang lain adalah dengan cara apa? Dengan cara tadlis wal ghash, berbohong, menipu, fil muamalat, di dalam muamalah, jual beli atau bermuamalah beretika, ya. Wa qatmil uyubi fiha, atau dia menyembunyikan adanya perkara yang aib di dalam barang dagangannya. Wal makri wal khida wan najash, atau berbuat makar, menipu. Ini termasuk madarat kepada orang lain. Wa talqir rukban wa bai'il muslim ala bai'i akhihi, atau menjual barang dagangan yang sudah dibeli oleh orang lain. Taib. Wa jami'ul muamalat, dan seluruh bentuk muamalah, ya, seperti muamalah ini seperti jual beli. Maka ketika ada kedzaliman di dalamnya, maka ini masuk ke dalam hadis ini. Masuk ke dalam darrallahu bihi. Barang siapa yang memberikan madarat, memberikan kesusahan, maka Allah akan berikan kesusahan kepadanya. Madarat di dalam hal apa? Di dalam segala bentuk. Salah satunya adalah jual beli. Wal khitbatu ala khitbati akhihi, seseorang dia meminang pinangan yang sudah dipinang oleh saudara yang lainnya. Ini pun sama, memberikan madarat. Wa khitbatil wadha'ifi allati fiha ahlullah qaimun biha, atau meminang pekerjaan yang pekerjaan tersebut sudah ada orang yang berhak duduk di atasnya, kemudian kita masuk, ya, dengan riswah, sehingga kemudian menyingkirkan orang yang berhak duduk di atasnya. Faqulu hadhi minal madaratil manhi anha, maka ini semuanya termasuk perkara yang madarat, ya, perkara yang apa? Yang mengganggu, perkara yang madarat, yang tentunya seseorang apa? Dilarang di dalamnya, ya, kan telah menimpakan keburukan kepada orang lain. Taib. Wa kullu muamalatin min hadhihi naw'i fa inna Allah la yubariku fiha. Maka setiap bentuk muamalah dengan model-model seperti yang tadi disebutkan, fa inna Allah la yubariku fiha, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan di dalamnya. Ya, tidak akan memberikan keberkahan di dalamnya ketika kita tidak melakukan, atau ketika di dalamnya ada bentuk kezaliman atau madarat, memadaratkan orang lain. Li'annahu man darra musliman darrahullah, karena barang siapa yang menimpakan keburukan kepada orang muslim, maka Allah akan berikan keburukan kepadanya. Wa man darrahullahu tarahala anhul khair, dan barang siapa yang Allah timpakan keburukan kepadanya, maka kebaikan akan pergi darinya. Ini kita harus perhatikan, ya, di dalam muamalah jual beli kita. Ya, untuk apa? Untuk melakukan atau menjauhkan diri dari bentuk madarat. Salah satunya jual beli apa? Al-bai'ani bil khiyar. Jual beli itu dengan cara memilih, ya. Fa in katama fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Apabila ketika dia menjual dan membeli, dia shadaqah, jujur, wa bayyana, menjelaskan kondisi barangnya, burika fi bai'ihi, kata Rasul, akan diberikan keberkahan di dalam jual belinya. Tapi waman katama, barang siapa yang dia menyembunyikan barang aibnya,
maka Allah tidak akan memberikan keberkahan di dalam jual belinya. Walaupun dia mungkin mendapatkan untung, tapi ketika dengan cara-cara yang seperti itu, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Karena berkah, barokah, ya, berkah. Secara bahasa berkah itu adalah subutul khair wamtila'uhu. Apa itu? Subutul khair, tetapnya kebaikan. Makanya kolam dikatakan dalam bahasa Arabnya apa? Birkah. Kenapa birkah? Subutul ma, karena airnya menggenang, tetap. Begitu pula dengan keberkahan. Jadi kalau kita mengatakan mudah-mudahan berkah, berarti mudah-mudahan penuh dengan kebaikan. Ya, ketika kita mendoakan seseorang dengan keberkahan, berarti kita mendoakan orang tersebut diberikan kebaikan atau penuh dengan kebaikan. Wa yadkhulu fi dzalika, kata Syekh, juga masuk dalam pasal itu adalah madharatus syarik li syarikihi. Ya, seseorang syarik, partner kerja, dia mendolimi partner kerja yang lainnya. Padahal dia partner kerja, harusnya memberikan poksi masing-masing atau tugas masing-masing. Tapi dia tidak, misalkan, ya, maka dia bentuk memberikan madarat. Wal jaru li jarihi, atau tetangga untuk tetangga yang lainnya, masuk. Ketika dia memberikan madarat, maka masuk ke dalam hadis ini. Biqaulin aw fi'lin, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Hatta innahu la yahillu lahu an yuhditsa bimulkihi ma yadur bijarihi. Sampai sesungguhnya tidak halal bagi dia untuk menceritakan, ya, sesuatu yang ada bimulkihi, menceritakan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya tetangga itu. Kita menceritakan kepada orang lain, loh, tetangga saya itu begini. Yang jelas itu apa? Mayadurru, memadaratkan tetangganya, ini tidak boleh. Ya, tentu kita sebagai tetangga adalah orang-orang yang paling tahu tentang kondisi tetangga kita. Kalau itu adalah sebuah aib, jangan kemudian kita ceritakan kepada orang lain yang nggak tahu gitu. Ya, karena tetangga adalah, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus Jibril mengingatkan saya untuk perhatikan tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan menjadi ahli waris dalam Islam. Saking seringnya malaikat Jibril ini mengingatkan Rasul untuk memperhatikan kondisi apa? Tetangga. Baik. Maka dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ya, ketika terjadi sesuatu, saudara kita yang jauh di sana itu tidak akan bisa membantu. Tetangga kita yang akan membantu. Ya, terjadi kebakaran, nggak mungkin yang akan kena api pertama atapnya adalah atap kita, karena kita bertetangga dengannya. Yang akan kena dampak pertama adalah kita, karena kita tetangga dengannya. Makanya Rasul sering mengingatkan dari hadis Abu Dzar, ya, ta'ahadu bil jar, ingat kalian dengan tetangga, ingat kalian dengan tetangga. Ya, sampai apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahqirana min ma'rufi syai'an walau firsina syah. Janganlah kalian menganggap sepele sesuatu untuk kalian berikan kepada tetangga, walaupun apa? Walaupun firsina syah, walaupun hanya dengan memberikan kaki kambing. Ya, jadi zaman Rasul dilihat kaki kambing ini perkara yang hakir, ya, perkara yang remeh. Jadi walaupun kita masak cuman bisa ngasih kaki kambing gitu, ya, dengan airnya, atau hadis yang lainnya, untuk apa? Memperbanyak ma'uhu marokuhu falyu'ahid jarahu. Kalau kalian masak kuah, perbanyak airnya, maka ingatlah tetangga. Ini menunjukkan sampai Rasul mengingatkan tentang pentingnya tetangga. Jadi ketika kita terjadi memberikan madarat kepada tetangga, apapun bentuknya, ya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan,
maka ini masuk ke dalam hadis ini. Apa kata hadis? Man darrahullahu bih. Barang siapa yang menimpakan kesusahan, masuk juga kepada tetangga, maka Allah akan berikan kesusahan kepadanya. Taib. Karena ada orang yang mungkin Masya Allah gitu ya, dia harum di mata orang lain, di mata orang yang jauh rumah darinya. Tapi di mata tetangganya dia nggak harum. Tapi di mata tetangganya dia punya banyak aib gitu. Sehingga apa? Sehingga perlu untuk kita betul-betul menjaga ya hubungan kita dengan tetangga kita. Kemudian wa yadkhulu fi dzalika madaratul gharim li gharimihi. Masuk ke dalam hal itu adalah ketika seseorang yang berhutang memberikan madarat kepada yang dihutanginya. Dengan cara apa? Dengan cara menanti-nantikan di dalam pembayaran hutang padahal dia sudah mampu membayar. Karena apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun kata Rasul. Mengakhir-akhirkan pembayaran orang yang ghani, orang yang punya gitu ya. Ini kezaliman. Kecuali kalau memang kita tidak ada gitu ya. Tapi kita sudah ada nih. Biarinlah nanti aja enggak ditagih ini. Biarilah nanti aja dia mah banyak orang uangnya gitu ya. Nanti aja dia mah baik gitu ya. Akhirnya dia apa? Padahal sudah ada. Dan dia mengakhirkan pembayaran hutangnya. Maka ini termasuk kezaliman. Kecuali kondisinya memang tidak ada. Maka di sini Rasul mengatakan apa? Matlul ghani. Ghani ini apa? Orang cukup, orang kaya ghani ini. Ya, dia mengakhirkan pembayaran padahal dia ghani, padahal dia mampu. Maka apa kata Rasul? Zulmun. Bentuk kezaliman. Wasayuhu fil muamalati lati tadurru bi gharimihi. Atau dia berupaya melakukan kemadaratan kepada orang yang dihutanginya. Hatta innahu la yahillu lahu an yatasaddaqa wa yatruku ma wajaba alaihi minad dain illa bi idzni gharimihi. Sehingga dia tidak la yahillu lahu, tidak halal bagi dia untuk bersedekah dan meninggalkan apa yang telah diwajibkan bagi dia karena ada hutang gitu. Ya, akhirnya sampai kemudian saking dia mengakhir-akhirkan pembayarannya, dia menyangka pada dia ada, akhirnya dia yang harusnya ngasih ke orang itu. Dia mungkin melihat karena gharim ini adalah sesuatu yang berhutang ini, yang dihutangi gitu, yang berhutang ya. Termasuk orang yang memang berhak mendapatkan zakat. Ketika dia tahu bahwasanya orang yang gharim justru dia pakaiannya bagus, kendaraannya baru dan lain sebagainya, sehingga menghalangi dia untuk mengeluarkan zakat yang wajib bagi dia, bisa terhalang karena dia itu tadi, ya. Au yarhanu maujadatihi ahadun gharumaihi dunal bakin, au yakif, au ya'tiku mayadur bi gharimihi. Ini berkaitan dengan masalah orang-orang yang berhutang. Wa kadzalika dararu fil wasaya. Begitu pula madarat di dalam wasiat, kata Syekh. Seperti apa madarat di dalam wasiat? Menimpakan keburukan atau kesusahan di dalam wasiat seperti apa? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ba'di wasiyatin yusa biha audain ghairu mudar. Jadi harta warisan itu kapan dibagikannya? Min ba'di wasiyatin, setelah wasiat ditunaikan, yusobiha, yang orang mati ini memberikan wasiat dengannya, audainin, atau setelah hutang itu dibayarkan, ghairu mudar, tanpa dia memadaratkan. Seperti apa memadaratkan wasiat? Bian yakhusa ahadun warathatahu bi aktsari mimma lahu. Seperti misalkan si bapak, si ibu ya melihat anak bontotnya karena belum kerja, atau anak bontotnya karena dia baik ngurusin gitu ya, akhirnya ditulis wasiat. Ya, dalam wasiatnya bahwasanya anak yang bontot ini dikasih mobil itu. Ya, dan yang lain tidak. Ini tidak boleh. Karena kata Rasul apa? La wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena ahli waris sudah dapat bagiannya dari Allah. Ya. Kalau misalkan orang tua bapak meninggal, dia meninggalkan istrinya, ibu. Kemudian meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, meninggalkan neneknya atau ibu dan bapaknya misalkan. Ibu bapaknya 1/6.
Kemudian istrinya karena ada anak 1/8, sisanya asobah bagi anak-anaknya. Kalau laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi sudah ada bagiannya dari Allah. Nggak boleh kemudian dia wasiat karena anak bontot ini baik gitu ya, karena anak bontot ini di rumah terus suka bantuin gitu ya. Akhirnya diberikanlah wasiat lebih dari warisan yang sudah menjadi ukuran atau aturan Allah. Ini tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Karena sudah ada apa? Sudah ada bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada wasiat seperti itu namanya wasiat madorot, ya, wasiat doror. Apakah harus tunaikan? Jangan ditunaikan. Ketika misalkan ada orang yang kemudian dia memberikan wasiat kepada ahli warisnya dan wasiat itu di luar atau di luar dan mengganggu ukuran Allah, maka tidak boleh ditunaikan. Ya, tidak boleh ditunaikan. Atau misalkan orang tua memberikan wasiat, dalam wasiatnya setengah harta yang saya miliki ini bangunkan masjid. Nah, itu pun tidak boleh ditunaikan. Karena yang paling besar yang harus ditunaikan dari wasiat adalah sepertiganya. Ya, selebihnya diberikan kepada ahli waris. Ini bentuk apa? Bentuk wasiat yang madorot. Ini dijelaskan oleh Syekh. Maksudnya apa? Bentuk-bentuk kemadorotan ini banyak, gitu ya. Bentuk-bentuk kemadorotan itu banyak. Wa kadzalika la yahillu idraru zauj bi zaujatihi. Dan begitu pula apa? Tidak halalnya seorang suami dia memberikan madorot kepada istrinya. Min wujuhin katsiratin, dengan beberapa cara. Imma an yu'dilaha dzulman litaftadi minhu. Baik dengan cara yu'dilaha, artinya membiarkan, menggantungkan, agar agar si istrinya taftadi, menebus dirinya, karena dia sudah lama gak dinafkahi oleh suaminya, dia sudah lama tidak digauli, dibiarkan, diceraikan enggak, digauli juga tidak. Ya, ini memberikan madorot seperti ini. Ya, ada orang-orang suami-suami seperti itu. Biar nanti si istri yang membeli dirinya, artinya mengajukan perceraian, menggugat dengan membayar ke hakim atau ke jaksa gitu ya. Jadi membeli dirinya. Ini madorot, tidak boleh. Ya, kalau kita salah ke suami, ketika kita sudah tidak mempunyai perasaan gitu ya, jangan kita memberikan madorot. Ceraikan saja. Ya, ceraikan saja. Jangan sampai kemudian kita biarkan, enggak digauli, enggak dicerai. Akhirnya kita menggantung dia. Maka yang seperti ini bentuk kemadorotan, itu tidak boleh, haram bagi seorang suami melakukan itu. Au yuraji wa halikasdil idrar, atau dia merujuk istrinya tapi tujuannya untuk idrar, supaya dia tidak bisa nikah sama orang lain, buru-buru dirujuk. Diceraikan, belum beres iddahnya, buru-buru dirujuk biar dia nggak nikah sama orang lain. Sudah dirujuk, dibiarin lagi, diceraikan lagi, cerai kedua. Mau beres iddahnya, buru-buru dirujuk. Biar dia terganggu, biar dia terhalang untuk bisa nikah sama orang lain. Au yamilu ila ihda zaujatihi mailan, atau seorang suami yang punya istri 4 misalkan, atau lebih dari 1, dan dia lebih condong kepada salah satu istri dibanding istri-istri yang lainnya. Maka ini bentuk madharat, hati-hati. Ya, para suami-suami yang lebih dari 1 nikahnya, hati-hati ini. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, ketika ada seseorang di antara kalian, ya, kemudian menikah lebih dari 1, famala ihdahuma, dan dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka apa kata Rasulullah? Dia dibangkitkan di hari kiamat dan dia wasikuhu ma'il, dan pundaknya dia dengdek, ma'il, ya, jadi pincang jalannya. Jadi nanti kalau bisa dilihat, nanti di hari kiamat kalau ada orang-orang yang jalannya engklek gitu ya, wah iya baheulana beda ya, baheulana kawin lebih dari 1. Bisa dilihat, bisa dilihat. Karena ternyata kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaihi wa yamutu ala ma asya alaihi. Setiap orang itu dia akan dibangkitkan sesuai dengan dia meninggalnya, dan dia akan meninggal sesuai dengan hidupnya.
Jadi kalau kebiasaan baik, maka insya Allah dia meninggal hidup dalam kondisi kebiasaan hidupnya baik. Dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan matinya meninggalnya. Oh, ada orang yang kemudian di hari kiamat, di mahsyar, padang mahsyar, yang kemudian dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Bisa jadi itu adalah orang yang, apa kata Rasul? Orang yang meninggalnya sedang talbiyah. Ada orang yang lehernya panjang, kata Rasul, nanti di hari kiamat dia lehernya panjang. Atwalul unuqan yaumal qiyamatil muadzinun. Orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat adalah orang yang azan. Ada orang yang kata Rasulullah SAW, yud'auna ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athril wudu. Nanti ada orang-orang yang dipanggil di hari kiamat, nampak wajahnya berseri-seri dari anggota wudunya. Ternyata orang yang banyak berwudu. Banyak orang-orang yang kemudian ditampakkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar sesuai dengan dia meninggalnya. Dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kharaja min badani, keluar dari tubuhnya damun launuhu launu dam wa rihuhu rihul misk. Warnanya warna darah tapi baunya bau kasturi. Jadi orang yang mati syahid dia dibangkitkan dalam kondisi berdarah dia. Ya, berdarah tapi darahnya ini bau kasturi, bau misk. Artinya bisa terlihat, ya. Artinya bisa terlihat kata yauma tublas sarair. Pada hari Allah akan menampakkan sesuatu yang tersembunyi, yang biasanya kita umpet-umpetin istri kedua, itu nanti bisa kelihatan di sana. Wah, iya ternyata si bapak nikahna 2 tiba heula teh teu apal. Kamu lamun teu adil juga katingali we gitu ya, pincang. Taib. Maka ini bentuk kemadorotan. Artinya apa? Berbagai macam bentuk-bentuk madorot yang kemudian Rasul mengatakan apa? Man darrallahu bihi. Barang siapa yang menimpakan kesusahan, kemadorotan, maka Allah akan berikan kesusahan kepada dia. Ya. Suami meninggalkan istrinya, membiarkan, tidak menafkahi, tidak menggauli, tidak menceraikan, dibiarkan saja, digantung. Nah, ini memberikan madorot. Ya, bisa jadi Allah berikan madorot bagi dia suaminya karena dia telah memberikan madorot kepada istrinya. Maka kita perlu ya hati-hati ketika kita berkaitan dengan orang muslim, orang mukmin. Jangan sampai kemudian kita memberikan madorot. Taib. Kemudian wa min dzalika wa min dzalika al-haifu fil ahkami wasyahadat wal qismah wa ghairiha ala ahadi syakhsaini li nafil akhar. Dan bentuk kemadharatan adalah ketika dia tidak adil dan condong dalam masalah hukum, saksi, pembagian kepada salah satu dari 2 orang untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya. Faqulu hadza dakhilun fil madarrah. Maka ini semua masuk ke dalam kategori madarrat. Ya, memberikan madarat. Wa fa'iluhu mustahiqun lil uqubah. Dan pelakunya dia berhak mendapatkan apa? Uqubah, siksaan dari Allah. Ya, ini perlu hati-hati. Hati-hati karena Allah bisa jadi menyegerakan hukuman ini di dunia. Bisa jadi Allah memberikan balasannya kepada kita karena kita telah memberikan madarat kepada orang lain. Itu bukan hanya di akhirat, di dunia saja sudah kita diberikan siksaannya oleh Allah, disusahkan urusan gitu ya, dijauhkan dari kemudahan, bisa jadi. Maka hablum minan nas ini kita harus jaga ya, hubungan kita dengan manusia itu harus kita jaga. Ketika kita melakukan dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaubat dengan benar-benar taubat, Allah akan mengampuni kita. Tapi ketika kita mendolimi orang lain, kita sudah minta maaf kepada yang kita dolimi. Dia mungkin iya, saya maafkan. Mungkin begitu, tapi hatinya tetap. Ya, wajar kalau dia kemudian, ya saya maafkan kamu. Tapi saya tidak bisa bersikap seperti layaknya bersikap orang yang dulu sebelum terjadi sesuatu. Itu wajar. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Pembunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kemudian dia masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, ya Ibnu Wahsy itu dan datang kepada Rasulullah
bertaubat masuk Islam. Rasul terima taubatnya. Tapi kata Rasul, jangan kau tampakkan mukamu di hadapan saya. Tapi itu sudah dimaafkan oleh Rasulullah. Tapi tentunya yang namanya hubungan kita manusia dengan manusia itu ada apa? Ada asarnya, ada bekasnya, ada efeknya, ya. Dan kita harus jaga itu. Jangan sampai kemudian apa? Penghalang yang Allah halangi kita dari kebaikan, dari kemudahan, kelancaran urusan kita, ternyata ada doa-doa orang-orang yang kita dolimi, gitu ya. Dan kita nggak nyadar dengan itu. Wa asyadu min dzalika al-waqi'atu fin nasi indal wulati wal umara liyughrihim bi uqubatihi aw akhadha malahu aw man'uhu min haqqihi wa lahu. Taib. Dan juga daripada itu termasuk yang paling dahsyat daripada itu adalah ketika waqi'atu fin nas indal wulah. Ini perlu ya diperhatikan, untuk menjatuhkan para pemimpin di hadapan manusia yang lainnya. Wal umara. Untuk apa? Untuk liyughrihim bi uqubatihi. Untuk apa? Untuk akhadha malahu, untuk mengambil apa yang menjadi milik mereka. Au man'uhu min haqqin huwa lahu, atau menghalangi orang-orang untuk menunaikan hak kepada mereka para pemimpin. Karena hasutan kita, ya, karena orasi kita yang akhirnya membuat manusia mereka membenci pemimpin. Ini dimasukkan oleh Syekh rahimahullah. Ya, ini pun perlu kita hati-hati ya. Karena mungkin ada yang memang pemimpin seperti itu, kita melihat, tetapi tidak berhak bagi kita kemudian, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu ataib, fa inna 'alaika ma 'alaika wa lahu ma lahu. Karena sesungguhnya bagimu adalah kewajiban bagimu. Artinya bagi kita kewajibannya apa? As-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi kita sam'u wa ta'ah, dan bagi mereka para pemimpin kewajibannya mengayomi, memberikan keadilan. Nggak bisa ketika saya emang nggak mau memberikan sam'u wa ta'ah saya lagi. Kenapa? Karena mereka pun nggak memberikan keadilan kepada saya. Ini beda hukumnya. Kewajiban kita menunaikan, kewajiban mereka menunaikan itu. Ketika tidak, maka Allah yang memberikan keputusannya. Jadi bukan kita. Ini pun harus kita jaga ya. Jangan sampai kemudian kita jatuh dalam poin-poin seperti ini. Karena bisa masuk ke doliman. Ketika justru menjelaskan sesuatu yang tidak betul realitanya gitu ya. Ini bahaya. Ini bahaya. Maka perlu untuk kita jaga lisan kita. Baik. Wa min hadza naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuridul wa min hadza naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yurida mumridu alal musih. Dan daripada larangan ini madorot, hadis yang di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencampurkan unta yang sakit kepada unta yang sehat. Misalkan kita ada unta sakit, dibawa, diangon di sebuah tempat padang rumput, yang di padang rumput itu banyak unta lain misalkan, jelas-jelas memadorotkan unta-unta itu. Nah, ini masuk ke dalam hal ini. Ketika kita tahu nih unta kita ada madorotnya, ada sakitnya, ada penyakitnya, kita sengaja bawa ke padang rumput biar dia menyatu dengan unta-unta yang lainnya, atau kambing misalkan kita di sini menepaan batur gitu ya. Lima fi dzalika minadz dzaror, karena dalam hal itu ada madorot. Di dalam hadis Rasul mengatakan la dzarara wala diror. Tidak boleh seseorang memberikan madorot kepada orang lain, dan tidak boleh memadorotkan diri sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kehancuran. Jadi memadorotkan diri sendiri tidak boleh, memadorotkan orang lain juga tidak boleh. Ya, sampai dikatakan oleh sebagian para ulama ketika seseorang merokok, itu ya. Ketika seseorang merokok di hadapan orang yang tidak merokok, jelas memberikan madorot kepada orang yang tidak merokok. Ini masuk ke dalam hadis ini. Hati-hati. Ya. Kalau sekiranya dia melihat rokok halal, ya sudah, ngerokok sendiri, pakai helm kalau bisa. Sesep gitu ya, jeng kuntung-kuntung nah gitu. Taib. Ini masuk ya, apalagi di tempat-tempat umum, karena ternyata di negara kita sudah ada aturan ya, aturan tidak boleh di tempat-tempat umum, kecuali kita disediakan tempat umum itu tempat untuk merokok.
Sekarang ada undang-undangnya, ternyata di ngerokok di motor, ngerokok di mobil, buang puntung sembarangan itu bisa ada kena denda ya. Apalagi buang puntung ke orang gitu kan. Taib. Ya. Ini rokok nih. Karena selain memadaratkan diri juga memadaratkan orang lain. Walaupun memberikan keuntungan bagi perusahaan. Mata merah ya. Taib. Ini masuk ke dalam hadis ini ya. Masuk itu. Kemudian wa kadzalika nahal jadma wa nahwihim an mulakhatatin nas. Begitu pula Rasulullah melarang orang yang penyakit jadam ini penyakit kusta. Ya, atau semisal dari penyakit kusta yang bisa menyebar untuk bercampur dengan manusia. Jangan kemudian ada HIV misalkan ya. Kita tahu kita HIV, kita tahu kita punya kusta. Biar orang lain kena. Jelas itu memadaratkan orang lain. Kecuali kita nggak tahu kita ada HIV-nya, ya. Kita nggak tahu kita ada jadamnya. Sampai kata Rasul apa? Firal minal jadam, kafirarika minal asad. Larilah kamu dari penyakit jadam, penyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari asad, dari seekor singa. Jadi kalau ada orang yang berpenyakit kusta, kita lari sebagaimana kita lari dari apa sih? Singa. Terus apa kaitannya? Ya, apa kaitannya hadis ini dengan hadis la adwa wala tiaroh? Tidak ada adwa, tidak ada tiaroh. Tidak ada penyakit adwa, penyakit menular, dan tidak ada tiaroh atau tatoyur. Tatoyur itu apa? Menyandarkan sebuah kesialan kepada selain Allah. Biasanya kepada burung tatoyur itu. Apa kaitannya? Ada yang tahu, ada yang ingat nggak? Kita sering sampaikan ini. Ya, ada yang ingat nggak? Apa kaitannya? Bagaimana? Seakan-akan kontradiksi nih. Hadis ini apa kata Rasul? Firra minal zadam. Larilah kamu dari penyakit kusta sebagaimana larinya dari seekor singa. Dengan hadis la adwa wala tiaroh. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada apa? Tiaroh. Tiaroh itu apa? Kesialan selain kepada Allah. Jadi orang tuh ketika mau jualan nih gitu ya, lihat orang yang buta, lolong, wah nggak jadi jualannya. Bisa mual payu cina. Apes. Atau pas jualan tanggalnya tanggal berapa gitu ya, wah ini seperti itu. Ini namanya tatoyur. Apa kaitannya? Kita sering ya sampaikan ini. Ada yang masih ingat nggak? Atau lupa semuanya ya? Masih ingat nggak? Taib. Kalau ada yang bisa, hadiahnya umroh bayar sendiri. Anak-anak ada yang ingat nggak? Ada nanya, akhirlah nantilah jelasin. Hampir dapat hadiah umroh. Jadi ini bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk madorot ya. Ini bentuk-bentuk apa? Madorot. Karena sudah adzan, kita cukupkan sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.